Ya Bu Iin, sebenarnya nikah dini itu berbahaya gak ya Bu Iin? Bahaya sekali. Bahaya ya Ya, Bu Iin ya. betul. Jadi katanya kalau misalnya nih calon pengantin yang belum siap fisik, dia tuh akan melahirkan anak-anak yang resiko stunting. Apakah benar tuh Bu Iin? Betul sekali, karena secara fisik kan masih tumbuh dianya. Nanti bagi dua gizinya. Jadi memang kalau calon pengantin itu harus siap fisik dulu ya Bu Iin ya. Betul. Iya. Nah kabarnya nih Bu Iin, bahwa Pemprov DKI ini menurut data telah menurunkan angka stunting Ya. tahun lalu. Nah sekarang katanya faktor pendukungnya ini adalah alat kontrasepsi dalam pencegahan stunting. Apakah itu benar Bu Iin? Betul sekali. Iya. Benar ya Bu Iin ya. Betul. Oke, baik Bu Iin. Tadi kan kita kan membicara dengan alat kontrasepsi. Di Ya. sini kira-kira bagaimana nih kita menarik nih alat kontrasepsi ini, apakah ada hubungannya nih dengan pencegahan stunting? Saat ini saya sudah bersama Ibu Bidan Sri India SSTMM. Beliau merupakan Ketua Daerah Ikatan Bidan Indonesia DKI Jakarta. Halo Ibu Iin, apa Halo juga. kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Bu Iin ya. Iya, Mbak Regina juga kan? Iya, sehat Bu Iin. Alhamdulillah. Nah, di sini banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari keluarga Jakarta terkait alat kontrasepsi. Iya. Nah, mungkin salah satu pertanyaannya, apakah edukasi ini sangat penting nih untuk calon pengantin mengenai alat kontrasepsi? Penting sekali, sangat penting. Iya. Kenapa tuh Bu Iin? Karena kan calon pengantin itu masih muda, belum banyak mendapatkan informasi terkait alat kontrasepsi ini. Jadi penting sekali untuk memberikan edukasi kepada mereka. Karena kan nantinya akan mempunyai keturunan, dan kehamilan itu memang harus direncanakan. Caranya dengan ikut program keluarga berencana. Jadi sangat penting untuk sekali. diedukasi nih calon pengantinnya Bu Iin. Iya. Nah, apa saja nih jenis-jenis alat kontrasepsi dan bagaimana sih Bu efektivitas dari alat kontrasepsi itu masing-masingnya? Iya, terima kasih, pertanyaan bagus banget Mbak Regina nih. Terima kasih, Ya. Bu. Ya, yang pertama itu ada tiga kategori. Yang pertama adalah kontrasepsi sederhana, contohnya kondom. Nah, ini juga efektif tetapi lebih ada lagi yang lebih efektif. Yang kedua, metode modern, yaitu bisa pil itu ada yang untuk menetein juga ya, jadi khusus ada. Kemudian ada juga suntik pun demikian, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan suntiknya. Kemudian ada juga susuk. Ya, AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit, itu efektivitasnya sangat tinggi dan bisa untuk 5 tahun. Jadi tidak perlu setiap bulan atau 3 bulan sekali datang Suntik, ke untuk suntik, ya. Dan hanya 0,5% saja yang mengalami kegagalan, 0,05% mengalami kegagalan. Jadi sangat efektif. Kemudian ada IUD juga demikian, sangat efektif dan waktunya lama. Ya. Kemudian yang 3 adalah kontrasepsi mantap. Ya, untuk ibu-ibu bisa mengikuti program tubektomi. Nah, untuk bapak-bapak bisa vasektomi. Begitu Mbak Regina. Oh, jadi ada 3 jenis alat kontrasepsi ya Bu ya. Iya, betul. Dari yang Sederhana. kontrasepsi sederhana, modern hingga mantap, dan betul. masing-masing ada efektivitasnya sendiri ya Bu Iin. Ya, tergantung kebutuhan. Oke. Nah Bu Iin, mitos atau fakta nih, alat kontrasepsi ini bisa membuat mandul? Oh, itu mitos tuh. Mitos ya Bu Iin ya. Mitos banget, iya. Jadi karena kan keluarga Jakarta tuh takut nih untuk memakai alat kontrasepsi karena takutnya dia nggak bisa hamil lagi nih ke depannya. Jadi sebenarnya itu mitos ya Bu Iin ya. Mitos ya. Oke, Semuanya bisa reversible ya. Jadi mitos nih keluarga Jakarta. Iya, nggak perlu takut. Nggak perlu takut untuk pakai alat kontrasepsi. Betul, Iya. Nah, alat kontrasepsi ini kan berkaitan dengan kesehatan reproduksi nih Bu. Iya. Bisa nggak hanya dengan menggunakan alat kontrasepsi kita terhindar dari penyakit menular seksual? Oh, sangat tidak betul, salah itu Mbak Regina. Karena kontrasepsi misalnya IUD itu hanya untuk pencegahan kehamilan saja, bukan untuk mencegah terjadinya mau mencegah penyakit menular seksual atau IMS ya. IMS. Untuk bisa meminimalisir IMS itu harus dibarengin dengan kondom. Jadi bukan untuk mencegah tetapi hanya meminimalisir saja, itu pun ya. Jadi perlu juga dari tindakan kita untuk menjaga perilaku seksual kita dan diminimalisir dengan kondom itu ya Bu ya. Ya, betul. Dan jelas setiap pada pasangan.
Iya benar, setia sama pasangan ya untuk terhindar dari PMS. Betul. Iya. Iya. Nah, Bu Iin tadi sempat dijelaskan nih Iya. mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi Iya. untuk mengatur jarak kehamilan. Betul. Nah, apa kaitannya kontrasepsi ini, Bu, dengan pencegahan stunting? Iya, dengan mengikuti program keluarga berencana, apapun metodenya, dengan sendirinya ibu punya banyak waktu untuk memberikan pola asuh untuk anaknya. Gizinya juga pasti terjamin. Kalau jumlah anak banyak dengan anak sedikit kan beda. Ya tentu saja akan mengurangi stunting tadi, apalagi untuk pasangan muda ya. Untuk pasangan muda karena dirinya sendiri masih perlu tumbuh, nanti kalau gizinya dibagi dua, bayinya di stunting. Nah, seperti itu. Jadi ibu bisa lebih fokus ya karena ber-KB ini untuk mengasuh anak dulu nih, Betul. biar gizinya baik untuk menghindari stunting itu sendiri. Ya, kalau yang belum cukup umur didewasakan dulu sampai reproduksinya sehat gitu. Seperti itu ya Bu Iin ya. Nah, penggunaan alat kontrasepsi ini kan adalah salah satu program keluarga berencana nih Bu Iin. Ya. Ada gak pengalaman yang paling berkesan nih untuk Bu Iin dalam menangani pasien untuk ber-KB? Ada gak nih Bu Iin? Banyak sekali. Wah, banyak ya Bu Iin ya. Ada ketika datang mau partes nih, udah buru-buru gitu ya, anaknya sudah 5 sudah begitu. KB-nya Bu, iya mau, tapi begitu melahirkan nanti susah. Jadi kita harus berjuang bagaimana ibu itu bisa ikut KB. Ada juga pasien yang ketika di konseling untuk KB masih nanti dulu Bu, setelah sekian umur anaknya ternyata baru 3 bulan sudah hamil. Nah, itu perlu perjuangan kita untuk bagaimana bisa mengedukasi, meyakinkan ibu-ibu untuk mengikuti program KB ini, sehingga memang sebetulnya keluarga itu harus direncanakan, kalau enggak ya tadi itu tumbuh kembang anaknya tidak bisa optimal dan berakibat stunting ya Bu ya. Betul. Jadi harus bidan ini tuh harus benar-benar Iya, betul. monitoring gitu ya Bu ya. Iya, harus betul-betul edukasinya mantap, konselingnya gitu ya, dengan berbagai cara, bagaimana gitu ya, trik-triknya gitu. Iya, jadi harus ada strategi tertentu ya Bu Betul, Iin ya. iya. Nah, Ibu Iin, ada gak nih pesan untuk warga Jakarta untuk Hari Kontrasepsi Sedunia ini Bu Iin? Oh, tentunya ada. Mudah-mudahan ini terutama untuk generasi muda atau pasangan-pasangan usia subur, bagaimana melahirkan atau kehamilan itu harus direncanakan ya, sehingga tidak akan terjadi stunting dan lainnya. Karena apa? Untuk kehamilan yang direncanakan ini ibunya harus betul-betul sehat, sehingga bayi yang dilahirkan akan bayi yang berkualitas, dan itulah tujuan kita untuk bisa memenuhi kedepannya untuk Indonesia emas ya. Dan seperti itu. Wah, terima kasih Bu Iin atas insight yang diberikan. Baik warga Jakarta, kita udah tahu nih tentang pentingnya ber-KB untuk pencegahan stunting. Itu juga Bu Sri India telah memberikan nih pesan dan untuk warga Jakarta agar menerapkan alat siapkan ibu sehat. Untuk ibu sehat berkualitas, pencegah stunting ya Bu ya. Nah, topik yang sangat bermanfaat untuk warga Jakarta, khususnya para calon pengantin dan pasangan usia subur, karena ternyata penting ya kita tahu pentingnya ber-KB itu sendiri. Nah, untuk warga Jakarta, ikuti terus channel Dinas PPAPP dan jangan lupa untuk subscribe, like and share dan komen tentunya YouTube channel Dinas PPAPP berkaitan nanti podcast-podcast episode berikutnya. Dan bagi keluarga Jakarta yang ingin untuk konsultasi terkait dengan kesehatan reproduksi atau alat kontrasepsi, silakan mengunjungi halaman website puspa.jakarta.go.id dan keluarga Jakarta bisa konsultasi secara gratis tentunya. Dan sekian podcast keluarga Jakarta. Selamat Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2023. Sampai jumpa di podcast Keluarga Jakarta episode berikutnya. Dadah.